Damn Mercedes, no, not no game, baby. You can't play me. I am not a car, baby. You can't play me. Damn Mercedes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STI Bina Karya Tebing Tinggi. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul pendanaan jangka pendek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan tenggat waktu pendek. Apa itu pendanaan jangka pendek? Yaitu tenggat waktu atau tenor. Umumnya, tenggat waktu dari pendanaan jangka pendek mencapai 1 tahun. Adapun penyebab perusahaan melakukan pendanaan tenggat waktu pendek adalah dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memerlukan dana untuk pengembalian modal kerja atau kebutuhan yang harus terpenuhi dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, laba yang dikumpulkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan. Yang ketiga, sumber pendanaan cukup banyak, mudah, dan biayanya terjangkau. Arti penting pendanaan jangka pendek. Salah satu tujuan dari perencanaan keuangan jangka pendek adalah menjaga likuiditas perusahaan. Perusahaan yang dalam keadaan likuid atau memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban hutang yang jatuh tempo atau kebutuhan aktivitas operasional perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki cukup banyak dana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, seperti membayar hutang yang jatuh tempo, gaji karyawan, pajak, dan kebutuhan jangka pendek lainnya yang harus segera dibayarkan. Perencanaan keuangan jangka pendek dibutuhkan untuk membiayai aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan modal dari kerja perusahaan. Kekurangan dari pendanaan jangka pendek: 1. Jumlah pinjaman yang terbatas. 2. Jumlah cicilan tinggi. 3. Tidak cocok untuk modal usaha. 4. Biaya administrasi yang tinggi. 5. Biaya denda keterlambatan yang besar. Jumlah pinjaman yang terbatas. Pendanaan dengan tenggat waktu pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas, sebab hal ini bergantung pada kebijakan dari lembaga penyedia pinjaman dan keputusan bersama. Jumlah cicilan tinggi. Jika kita menggunakan pendanaan dengan tenggat waktu pendek, maka kita harus melunasi pinjaman. Dampaknya, cicilan per bulan cukup tinggi. Tidak cocok untuk modal usaha. Jika kamu membutuhkan modal yang besar secara cepat untuk mengembangkan bisnis, maka jangan mengambil jenis pinjaman yang satu ini. Hal ini dikarenakan akan merasa terbebani dengan jumlah cicilan yang tinggi, kemudian tidak sebanding dengan keuntungan di awal bisnis. Sebagai gantinya, beberapa produk perbankan menyediakan pinjaman untuk para pengusaha dengan jumlah tenor dan bunganya sesuai dengan kemampuan. Biaya administrasi yang tinggi. Saat awal pengajuan, debitur harus membayar biaya provisi dan sebagainya sekitar 3 hingga 7% dari jumlah pinjaman. Sedangkan pinjaman yang bersifat vintage lainnya maka akan lebih besar lagi karena perusahaan menyertakan biaya administrasi secara harian, bulanan, dan tahunan. Jumlahnya pun beragam, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Maka, kamu harus membayar bunga dan administrasi yang nominalnya hampir sama dengan jumlah pinjaman.
Di dalam pendanaan jangka pendek dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Jadi, pendanaan spontan ini merupakan jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan. Misalkan, adanya suatu transaksi terhadap pembelian barang dagangan, yaitu dengan cara kredit atau timbulnya hutang dagang atau hutang pajak. Sedangkan pendapatan tidak spontan yaitu jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Jadi, ada beberapa contoh untuk pendanaan tidak spontan, misalkan dalam hal pinjaman kredit, kemudian komersial paper atau hutang jangka pendek tanpa jaminan, kemudian anjak piutang, lalu leasing, dan lainnya. Pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang mengevaluasi tawaran potongan kas, yang mana potongan kas bisa dilakukan perusahaan yang memberikan penjualan kredit atau kreditor. Tujuan potongan adalah agar debitur melunasi hutangnya lebih cepat, kemudian biaya tersebut ditanggung oleh kreditur. Tetapi jika ada tawaran potongan kas dan perusahaan tidak memanfaatkannya, maka ada biaya kesempatan yang hilang. Kemudian jenis pendanaan spontan. Jenis pendanaan ini mengikuti kegiatan perusahaan. Ada beberapa contoh jenis pendanaan spontan, yaitu hutang dagang dan rekening-rekening akrual. Hutang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. Selanjutnya, pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan yaitu jika penjualan meningkat dan perusahaan ingin menambah dana dari bank, perusahaan akan mengajukan permohonan tambahan dana ke bank, kemudian bank akan mengevaluasi permohonan tersebut dan menentukan permohonan diterima atau tidak. Alternatif lain, jika perusahaan ingin menerbitkan sekuritas, maka perusahaan tersebut harus memproses emisi sekuritas tersebut, yang mana proses tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis. Bunga atau biaya efektif yang diperoleh perusahaan akan tergantung dari beberapa faktor tingkat bunga pinjaman, saldo kas minimal, dan biaya lainnya. Misalkan perusahaan mengambil pinjaman sebesar 10 juta rupiah, tingkat bunga pinjaman adalah 20% per tahun, yang mana perusahaan meminjam selama 3 bulan. 1 tahunnya diasumsikan ada 360 hari dan bunga dihitung sebelum pajak. Berapa tingkat bunga efektif perusahaan tersebut? Maka bunga sama dengan 10 juta dikali 0,2 dibagi 360 dikali 90 sama dengan 500.000 rupiah. Kemudian tingkat bunga efektifnya sama dengan 1 ditambah 500.000 dibagi 10 juta pangkat 360 dibagi 90 dikurang 1 sama dengan 0,2155 atau 21,55%. Maka tingkat bunga efektif yang dibayarkan adalah 21,55%, yang mana sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga normal. Baiklah, sekian video contoh soal yang saya berikan. Contoh pendanaan jangka pendek: 1. Utang dagang, 2. Utang pajak, 3. Leasing, 4. Kredit tanpa agunan, 5. Pinjaman dari kredit. Yang pertama, utang dagang muncul karena adanya perusahaan yang membeli stok bahan baku atau kredit kepada supplier dengan sistem kredit. Jika tidak membeli secara kredit, maka sejak tanggal tersebut perusahaan bakal berutang kepada supplier. Biasanya, utang dagang harus dilunasi tidak melebihi waktu 1 tahun. Selain itu, utang dagang juga memiliki biaya tersendiri. Perusahaan yang membeli barang secara kredit akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pasaran, tidak memperoleh diskon, dan dikenakan bunga jika pembayaran telat. 2. Hutang pajak. Hutang pajak muncul karena adanya aktivitas kegiatan perusahaan yang memperoleh laba atau pendapatan harus dibayar pada periode tertentu secara
secara otomatis. Utang pajak bakal muncul saat perusahaan telah berhasil menjual dan memperoleh laba. Besar atau kecilnya nominal tersebut tergantung dari seberapa besar penjualan yang dilakukan. 3. Leasing. Leasing merupakan solusi pendanaan dengan tenggat waktu pendek yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika ingin memiliki aset seperti kendaraan dan perlengkapan dengan tenggat waktu. Nantinya, perusahaan bakal memperoleh aset dan bukan uang tunai. 4. Kredit tanpa agunan atau KTA. Biasanya, KTA diberikan oleh lembaga keuangan non-bank yang tidak mewajibkan adanya jaminan dari kredit. Kredit jenis tersebut memiliki batas maksimal yang tidak terlalu tinggi tetapi tingkat bunganya agak besar. 5. Pinjaman dari kredit. Pinjaman kredit merupakan pinjaman utang dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Umumnya, terdapat dua jenis pinjaman kredit yaitu kredit lini dan kredit transaksi. Kredit transaksi adalah kredit yang dikhususkan untuk tujuan yang jelas, sedangkan untuk kredit lini memungkinkan pinjamannya untuk berhutang dalam nominal tertentu dan tidak melebihi batas waktu pinjaman. Kelebihan pendanaan jangka panjang: pertama, bunga yang rendah, pencairan dana cepat. Ketiga, persyaratan dokumen yang mudah. Keuntungan yang diberikan pendanaan jangka panjang sangatlah besar. Sebagai contoh, deposito dengan jangka waktu 5-10 tahun dapat memberikan besar keuntungan hingga 50%. Namun, hal paling menguntungkan dari pendanaan jangka panjang adalah tingkat resikonya yang tergolong sangat rendah. Kelebihan dari investasi jangka panjang yaitu menyiapkan harta untuk masa depan karena keuntungan pasti akan meningkat seiring waktu berjalan. Risiko suku bunga yaitu risiko yang dapat muncul akibat nilai relatif aktiva berbunga seperti pinjaman dan obligasi yang memburuk akibat naiknya tingkat suku bunga. Jenis-jenis pinjaman bunga rendah: kredit pemilikan rumah, kredit tanpa anggunan, kredit dengan anggunan, kredit multiguna, kredit pembelian mobil. 3 jenis investasi jangka panjang yang patut kamu ketahui: reksadana, emas, properti. Reksadana kelebihan tak perlu banyak pengalaman karena akan dikelola oleh manajer investasi. Modal kamu akan diinvestasikan ke berbagai tempat sehingga bila terjadi kerugian di satu tempat bisa dibantu oleh keuntungan di tempat lain. 2. Emas. Kelebihan: aset liquid yang paling mudah dijual dan tahan lama, harganya stabil dan cenderung naik. Berikutnya properti. Kelebihan resikonya cukup kecil, walau belum bertemu pembeli yang pas, kamu bisa menyewakannya untuk penghasilan tambahan. Kekurangan pendanaan jangka pendek. Selain kelebihan, pendanaan jangka pendek juga memiliki kekurangan. Berikut ini adalah uraiannya. 1. Jumlah pendanaan jangka pendek. Pendanaan dengan tenggat waktu pendek memiliki jumlah pinjaman yang sangat terbatas, sebab hal itu tergantung pada kebijakan dari lembaga penyedia pinjaman dan keputusan bersama. Yang kedua, jumlah cicilannya tinggi. Jika menggunakan pendanaan yang tenggat waktunya pendek, maka kamu harus melunasi pinjamannya. Dampaknya yaitu cicilan per bulannya cukup tinggi. Yang ketiga, tidak cocok untuk modal usaha. Jika kamu membutuhkan modal besar secara cepat untuk mengembangkan bisnis, maka jangan mengambil jenis pinjaman yang satu ini. Hal itu dikarenakan kamu bisa merasa terbebani dengan cicilan yang besar, kemudian tidak sebanding dengan jumlah keuntungan di awal bisnis. Sebagai gantinya, maka ada beberapa produk perbankan yang menyediakan pinjaman untuk para pengusaha dengan tenor dan bunga sesuai kemampuan. Yang keempat, biaya administrasi yang tinggi. Saat awal pengajuan, debitur juga harus membayar biaya promosi dan lainnya yang bisa menghabiskan sekitar 3-7% dari jumlah pinjamannya. Sedangkan untuk pinjaman bersifat vintage, maka akan lebih besar lagi karena beberapa perusahaan menyertakan biaya administrasi secara harian, bulanan, dan tahunan. Jumlahnya pun beragam, mulai dari puluhan sampai ratusan ribu rupiah.
sehingga kamu harus membayar bunga dan administrasi yang nominalnya hampir sama dengan pinjamannya. Yang kelima, biaya denda keterlambatan yang besar. Pendanaan jangka pendek tanpa jaminan pun sangat mempengaruhi biaya denda keterlambatan. Misalnya, lembaga pinjaman non-bank memberikan bunga keterlambatan maksimal sebesar 150.000 per bulannya. Hal itu tentunya sangat merugikan kamu karena jumlah pinjamannya rendah. Sedangkan untuk lembaga keuangan bank telah memberlakukan biaya percepatan pelunasan yang cukup tinggi. Contohnya, Bank Mandiri yang memberlakukan biaya percepatan pelunasan sebesar 5% dari sisa pokok pinjamannya. Pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek, hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Ada dua, yaitu pendanaan spontan. Jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan meliputi hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Pendanaan tidak spontan, jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya, utang yang diperoleh dari bank. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal. A. Utang usaha, liabilitas, dagang. Bentuk pendanaan jangka pendek yang umum bagi semua perusahaan. Bahkan, pendanaan ini secara kolektif merupakan sumber terbesar jangka pendek untuk perusahaan. B. Beban terutang. Beban terutang pendanaan yang mungkin lebih spontan daripada utang usaha. Beban utang paling umum ialah jumlah yang terutang tetapi belum dibayar untuk keperluan gaji, pajak, bunga, dan dividen. Beban terutang yang paling umum untuk gaji dan pajak. Pendanaan yang dinegosiasikan. 1. Kredit pasar uang. Surat berharga komersial ialah surat untuk membayar jangka pendek tanpa jaminan yang umumnya diterbitkan oleh berbagai perusahaan besar seperti IO perusahaan tanpa jaminan. Akseptasi bankir merupakan wexel promise jangka pendek yang berisikan komitmen bank untuk membayar pemegang surat tersebut sebesar nilai nominal yang telah disepakati pada waktu jatuh tempo. 2. Pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman tanpa jaminan suatu bentuk utang atas uang yang dipinjam tetapi tidak dilengkapi dengan penyataan aset tertentu. Batas kredit. Kesepakatan informal antara bank dengan pelanggannya yang menetapkan jumlah kredit maksimum yang akan diberikan bank ke perusahaan sebagai utang pada periode waktu tertentu. Kesepakatan kredit bergulir. Komitmen legal formal untuk memberikan kredit hingga pada suatu jumlah maksimum selama jangka waktu yang ditentukan. 3. Kilas balik. Biaya pinjaman. Tingkat bunga dibebankan secara berbeda agar sesuai dengan kondisi pasar. Tingkat bunga utama. Jangka pendek yang dibebankan bank kepada nasabah besar yang dinilai layak. Dan London Interbank Average Rate. Tingkat bunga yang dibayarkan ke satu sama lain oleh bank kelas dunia di London untuk euro dolar. Berbagai metode menghitung tingkat bunga dengan dua cara, yaitu dengan dasar penagihan. Bunga yang dibayarkan pada waktu jatuh tempo wesel dan dasar diskonto. Bunga dikurangkan dari pinjaman awal. Saldo minimal. Simpanan wajib yang dimiliki perusahaan sebagai kompensasi ke bank atas layanan, batas kredit atau pinjaman yang diberikan. Biaya komitmen. Dibutuhkan untuk syarat kredit bergulir. 4. Pinjaman dengan jaminan. Suatu bentuk utang atas uang yang dipinjam dilengkapi dengan pernyataan jaminan aset tertentu untuk menjamin pembayaran. Pinjaman dengan jaminan piutang usaha. Piutang usaha merupakan salah satu aset paling likuid yang dimiliki perusahaan. Akibatnya, piutang usaha menjadi jaminan yang paling disukai untuk pinjaman jangka pendek. Pinjaman dengan jaminan persediaan. Persediaan bahan baku dasar dan barang jadi mencerminkan aset yang cukup likuid dan karenanya sesuai sebagai jaminan untuk pinjaman yang jangka pendek. Anjak piutang. Penjualan piutang ke lembagaan keuangan yaitu perusahaan anjak piutang, biasanya tanpa pengalihan risiko penagihan. Biaya anjak piutang. Perusahaan anjak piutang umumnya tidak membayar perusahaan dengan segera pada saat pembelian piutang usaha. Akan tetapi, pembayaran tunai dilakukan pada tanggal jatuh tempo piutang usaha. Jika perusahaan anjak piutang memberikan uang sebelum jatuh temponya dari pelanggan perusahaan, harus membayar bunga kepada perusahaan anjak piutang atas pembayaran di muka tersebut. Fleksibilitas.
Kesepakatan anjak piutang yang umum biasanya berkelanjutan. Ketika piutang baru diperoleh, maka piutang tersebut akan dijual pada perusahaan anjak piutang dan rekening perusahaan akan dikredit. Perusahaan kemudian akan menarik uang atas rekening ini jika membutuhkan dana. Posisi pendanaan jangka pendek. Perbedaan biaya antara berbagai alternatif pendanaan jangka pendek tidak selalu konstan sepanjang waktu. Bahkan, perbedaan ini akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan kondisi pasar. Sekian, terima kasih.